Episode 97, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Ma Haiming memelintir sudut matanya, dan yang lain menggoda di bawah hidungnya, dan sama sekali tidak menatapnya. Sial, orang bodoh ini, sebenarnya merendahkan dirinya sendiri. Ma Haiming marah dan menunjuk William dengan marah dan berteriak, "Nak, jangan salahkan aku karena kejam hari ini, semua ini yang kamu minta. Berikan padaku, singkirkan anak ini, dan bawa gadis itu." Selusin orang Ma Haiming orang-orang dari masyarakat yang membawanya semua berjalan menuju William dengan cibiran muram. Bisakah satu orang melawan selusin dari mereka? Kegemukan. Di tengah kerumunan, banyak orang terus menggelengkan kepala dan mendesah tak berdaya. Sudah berakhir, anak ini pasti sudah berakhir. Itulah Ma Haiming, terkenal kejam, dan jika Anda memprovokasi dia, dia akan terus menatap Anda seolah-olah Anda memprovokasi anjing gila. Namun, William melihat semua ini dengan acuh tak acuh, mengeluarkan ponselnya dalam diam, memutar nomor, dan berkata dengan dingin, "Wang Zihui, kapan saya harus menunggu sampai kamu datang? Saya ditahan oleh manajer Anda di toko kamu." Pada saat yang sama, seorang pria parubaya berjas hitam dengan tergesa-gesa turun dari Land Rover di pintu masuk restoran, dan berkata dengan panik, "Tuan, saya akan segera ke sana. Saya sudah di depan pintu." Dia menutup telepon. Wang Zihui berkeringat saat ini, keringat dingin di dahinya. Sekitar 20 menit yang lalu, dia menerima telepon dari William, mengatakan bahwa dia diminta untuk pergi ke hotel dan menghentikan seorang wanita bernama Jiang Wan, tetapi dia tertunda karena kemacetan lalu lintas di jalan. Sekarang, tuan muda ada di restorannya dan dia tahan oleh manajernya. Ini hanyalah sebuah terobosan di Taisui. Wang Zihui ketakutan dan berkeringat. Ma Haiming, dia masih tahu kalau dia dipekerjakan sebagai manajer karena dia tidak bersih. Ma Haiming sialan ini, jika kamu memprovokasi tuan muda itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Wang Zihui menyeka keringat dinginnya dan bergegas ke restoran. Kali ini, Ma Haiming melihat William menelepon dengan ponselnya, dan langsung mencibir, dan berkata, "Iya nak, aku masih kenal pemilik restoran kita. Sepertinya aku meremehkanmu." Mata Ma Haiming dingin, tiba-tiba. Pria di depannya benar-benar mengenal bosnya. Tapi lalu kenapa? Sejauh menyangkut pakaian biasa William, bisakah dia tetap menjadi karakter paling banter? Bos Wang pasti tidak akan berselisih dengan dirinya sendiri karena William, si brengsek ini, jadi Ma Haiming yakin. Namun, William memandang dengan acuh tak acuh, menatap Ma Haiming dengan sangat tenang, dan berkata, "Aku harus memperbaiki kesalahan yang kamu buat sekarang." "Ada apa?" Ma Haiming mengerutkan kening, "Kamu ingin menunda waktu? Oke, aku mau dengar ada apa dengan diriku." Ma Haiming tidak khawatir, dia tidak keberatan dengan cibiran di wajahnya. "Hanya pena yang buruk, bisakah itu benar-benar mengancam diri Anda sendiri? Sebenarnya, ini bukan tempatmu, ini milikku." William berkata dengan tenang, matanya terbakar, menatap Ma Haiming. Restoran ini miliknya sendiri. 17 perusahaan di seluruh negeri adalah milik mereka. Ma Haiming kaget, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa, dan berkata, "Sial. Kamu benar-benar brengsek, apa yang baru saja kamu katakan? Ini tempatmu. Di mana kepercayaan dirimu dan berani menyombongkan diri seperti ini? Anak ini begitu nyata. Menarik, berani sombong di depan banyak orang. Apa tempatnya? Apa mungkin maksudnya dia membuka restoran bintang utara? Kocak, lucu sekali." William menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan di sudut mulutnya. Ma Haiming tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Dan pemandangan ini kebetulan jatuh di mata Ma Haiming. "Apa maksudmu? Apakah orang ini menertawakan dirinya sendiri? Penuh kebencian. Dia brengsek, kenapa dia menunjukkan ejekan tadi? Hari ini, jika kamu memukuli adikku dan masih membuat masalah di sini, aku akan menangkapmu." Ma Haiming meraung dan melambaikan tangannya. Belasan bersaudara berteriak dan bersiap untuk maju. Semua orang memejamkan mata, tidak berani menyaksikan pemandangan mengerikan yang mengikutinya. Ini hanyalah situasi sepihak, dan tidak akan ada titik balik sama sekali. Surong juga kehilangan minat untuk menonton, dan pergi dengan beberapa saudari. Mendadak, "Hentikan! Hentikan untukku!" Teriakan keras terdengar dari pintu masuk restoran. Ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka, mereka melihat seorang pria parubaya yang berlari dengan tergesa-gesa dan berkeringat deras, dengan ekspresi panik di wajahnya. "Bos, kenapa kamu di sini?" "Jangan khawatir, saya bisa menyelesaikan masalah di sini." Ma Haiming langsung menyadarinya. Itu adalah Wang Zihui. Dia buru-buru menemani wajah yang tersenyum itu untuk berkata, "Wang Zihui ini tidak sering datang ke restoran, tapi pada dasarnya dia menyerahkannya pada Ma Haiming."
Oleh karena itu, gunung itu tinggi dan kaisar berada jauh, dan prestise Ma Haiming di restoran juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di depan Wang Zihui, dia masih seorang adik laki-laki. Ini adalah orang kaya sejati, bernilai ratusan juta. Dia telah membuka 17 restoran bintang utara di seluruh negeri, dan sumber daya keuangan serta koneksinya jelas tidak sepele. Sudah berakhir, bahkan bos Wang ada di sini. Hehe, anak itu pasti tidak bisa kabur sekarang, sungguh bodoh. Siapa yang membuat pria itu begitu sombong barusan? Meminta maaf kepada orang lain mungkin bisa menyelesaikan masalah. Sekarang tidak apa-apa, bos Wang pasti tidak akan membiarkannya pergi. Matao di tanah, yang telah lama dibantu, memiliki ekspresi berdarah di wajahnya. Melihat Wang Zihui pada saat ini sama seperti melihat juru selamat menangis dengan keras. Saudara Wang, kamu harus mengambil keputusan untukku. Anak ini mengalahkanku seperti ini. Terlalu sulit untuk memulai. Namun, itu di luar dugaan semua orang. Wang Zihui tidak memperhatikan dua bersaudara dari keluarga Ma, Matao dan Ma Haiming. Saat ini, matanya semua sampah. Bahkan jika saudaranya memprovokasi Tuan Muda, Wang Zihui hanya akan membunuh kerabatnya. Mereka tidak tahu metode Tuan Muda, tetapi Wang Zihui jelas. Bahkan restoran itu milik Tuan Muda apa yang digunakan Wang Zihui untuk membuat keputusan untuk Matao. Bentak, Wang Zihui menamparkan wajah Matao, yang membuat situasinya semakin buruk. Matao akhirnya menghentikan, dan segera menyemburkan darah lagi. Semua orang kaget. Aku sama sekali tidak mengerti adegan mendadak ini. Ma Haiming juga bingung, ada apa sih? Segera setelah itu, Wang Zihui naik dan menendang lutut Matao, berteriak dengan marah, kamu berlutut untukku. Matao tertegun. Menurutnya, Wang Zihui seharusnya datang untuk membantu mereka mendukung adegan tersebut, mengapa Wang Zihui ingin dia berlutut? Saudara Wang, kamu. Pop. Sebuah tamparan menamparkan wajah Ma Haiming, Wang Zihui menoleh dan menunjuk dengan marah ke hidung Ma Haiming, dan berkata dengan dingin, Ma Haiming, jangan sial, siapa saudaramu Wang? Kamu hanyalah seekor anjing yang dipekerjakan. Wang Zihui mengerti dengan jelas bahwa dia tidak bisa kehilangan semua yang dia miliki sekarang karena kesalahan yang dibuat oleh Ma bersaudara. Selain itu, jika Anda menyinggung Tuan Muda, merekalah yang mencari kematian. Bagaimana William ingin menghukum mereka tergantung sepenuhnya pada suasana hatinya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kakak Wang, apa maksudmu? Aku juga manajer restoran itu, dan hari ini adalah orang yang membuat masalah di restoran dan melukai aku dan kakakku. Apa maksudmu dengan mengajari kami? Mata Ma Haiming dingin. Dia meremas tinjunya dengan keras. Apa-apaan Wang Zihui itu? Jika Anda memalingkan wajah, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pemandangan ini secara alami dilihat oleh semua orang sangat linglung. Manajer, saya memberikan posisimu. Nah, Ma Haiming, kamu akan dipecat sekarang. Wang Zihui meraung. Ma Haiming ini benar-benar mencari kematian. Diusir. Ma Haiming menyipitkan matanya, benar-benar kesal, dan berkata dengan suara rendah, Wang Zihui, apakah kamu benar-benar akan memecatku? Namun, Wang Zihui mengabaikannya sama sekali. Sebaliknya, dia menoleh dan dengan hormat membungkuk ke arah William 90 derajat dan berkata, Tuan Chen, maafkan aku, ini semua salahku. Aku tidak mengajarkan cara untuk merekrut orang yang membuka mata seperti itu. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya hari ini? Dengan satu kata, aku akan membiarkan seseorang melakukannya segera. Petik 2. William Chen. Tuan Chen. Wang Zihui sebenarnya memanggilnya Tun Chen. Sekelompok orang tercengang. Mereka tidak bisa mengetahuinya, orang biasa benar-benar membuat pemilik restoran bintang utara menundukkan kepalanya. Apakah dia begitu kuat? Jiang Wan duduk di samping, melihat pemandangan ini saat ini, matanya yang indah mengalir karena syok, mulutnya sedikit terbuka, matanya berkedip-kedip. Apakah ini sisi lain dirinya yang dikatakan William? Dia tiba-tiba teringat, Su Suejun berkata bahwa restoran ini milik keluarga William Chen, jadi hati Jiang Wan dengan cepat lega, tetapi dia masih merasa luar biasa. Suami yang tidur bersama selama 3 tahun ini ternyata kaya raya di rumah. Sekarang, Jiang Wan yakin bahwa keluarga Chen Ping memiliki restoran. Berpikir seperti ini, Jiang Wan tidak berniat untuk bertanya lagi kepada William, meskipun dia masih sangat bingung di dalam hatinya, bagaimana dengan itu? Apakah William tidak berguna? Orang macam apa William itu? Waktu akan menjelaskan segalanya padanya. Selama William mau mengatakannya, dia bersedia untuk percaya.
Namun, apa yang Jiang Wan tidak tahu adalah bahwa uang yang dia tebak secara samar-samar di dalam hatinya tidak seberapa dibandingkan dengan properti asli William. Saat ini, Ma Haiming dan yang lainnya, wajah mereka hancur. Mereka tidak menyangka pria biasa dengan latar belakang sebesar itu bisa membuat Wang Zihui membungkuk kotoran. Menendang ke pelat besi. Wang Zihui, barusan mereka mempermalukan istriku, apa kau tahu apa yang harus dilakukan? Kata William datar. Bersambung.